kita masuk ke menu PPP di sini, diklik, lalu di sini itu Pak ya, di sini di menu PPP ini kita bisa ke PPPoS server ya. Ke PPPoS server diklik dan kita bisa klik tambah di sini. Nah, ya, akan muncul menu seperti ini. Untuk service name-nya ini namanya kalian sesuaikan, misalnya itu bebas ya. Saya pakai AKJS strip PPPoE, PPPoE ya. Interface-nya, nah ini interface-nya itu yaitu jalur keluar buat PPPoE-nya dari jalur Ethernet berapa. Karena kita pakai Ethernet 3 buat jalur PPPoE-nya, kita pilih Ether 3 di sini. Dem. Nah, cap lab timeout-nya jangan lupa. Kalau misalnya kalian cap lab timeout-nya seperti ini, Pak ya, ini wajib diisi. Jadi 10 atau enggak berapa 30 paling maksimal. Nah, gunanya ini supaya ketika nanti si router klien mati gitu ya, dia akan bisa reconnect kembali ya. Kalau misalnya ini tidak diaktifkan, nantinya dia tidak akan connect. Kenapa? Karena season dari akun seasonnya itu dari si routernya kekunci Pak, di MikroTik tidak dihapus. Kalau ini diaktifkan, jadinya ketika user mati lampu si routernya ya, dalam waktu 10 detik season atau akun PPPoE user akan dihapus dari MikroTik. Dan ketika nanti router klien menyala kembali Pak ya, ini akan connect secara otomatis, akan connect kembali ya, membuat season baru begitu Pak ya. Jadi ini wajib diaktifkan. Oke, setelah ini udah gak ada lagi, kalian tinggal apply dan oke. Nah, PPPoE server sudah jadi Pak ya. Ini ada di interface 3 ya. Lanjut di sini kita akan membuat profilnya Pak ya. Profile di sini nih. Ke menu dari PPPoE server kita masuk ke profile. Di profile ini kita akan membuat paket kecepatan ya, limitasinya berapa MB yang kita kasih ke klien. Oke. Jadi langsung aja kita ke menu profile di PPP ya, di PPP ini. Dan itu kita klik tambah. Nah, di sini ada yang menunya akan seperti ini. Nah, nama profilnya ini kita bisa kasih misalnya itu Pak ya, speed. Jadi PPP ini bukan kayak voucher. Kalau voucher kan harus ada misalnya itu 1 bulan ya, 1 bulan gini, enggak. Kalau PPPO ini lebih ke berapa speed yang akan kita kasih ke klien ya. Paket 1 misalnya itu paket 1 ya Pak ya, paket 1 di sini strip 10 MB misalnya itu ya, 10 MB. Nah, namanya bisa seperti ini. Karena nanti kalau kalian ada paket-paket yang lain kayak paket 3 20 MB, ini harga buat ke klien. Contoh paket 1 10 MB harganya 100.000, sedangkan paket 2 dengan kecepatan 20 MB itu harganya 120.000, misal seperti itu ya. Oke, kita kasih nama dulu untuk paket 1, nanti paket 2 juga kita akan bikin Pak ya. Nah, paket 1 ini kita nama paket 1 dan lokal addressnya ini kita isinya dari mana Pak? Nah, lokal address ini ya Pak ya, ini bisa kita isi dari PPP atau dari pool PPPoE1. Jadi dari IP pool PPPoE1 ini kita ambil ya, yaitu IP yang depannya ini. Nih, IP depan seperti ini dari 10.10.20.2 kita copy aja. Kita masukkan ke local address. Nah, cuman angka 2-nya kita ubah jadi angka 1. Nah, seperti ini ya. Oke, udah. Lalu remote address-nya Pak. Nah, remote address ini yaitu tinggal kita pilih aja di sini Pak ya. Remote address ini yaitu IP yang akan dikasih ke router klien. Kita pilih dimulai dari pool PPPoE 1. Oke. Udah seperti ini, kita lanjut. Lanjut kita akan ke menu. Di sini protokol sebenarnya tidak harus ada yang dirubah Pak ya. Protokol tidak harus ada yang dirubah. Cuman di sini kita akan ke limit Pak ya, ke menu limit ini. Nah, menu limit ini yaitu kita akan melimit atau membatasi kecepatan klien. Caranya ya, di menu limit ini kalian masuk ke rate limit. Nah, di rate limit ini kalian bisa isi yaitu 10 M, karena tadi kan kecepatan paketnya itu 10 MB. Jadi kita kasih nama yaitu kita kasih rate limitnya 10 M garis miring atau per ya, garis miring 10 M. Nah, jadi ini adalah downloadnya, uploadnya kita akan kasih 10 MB dan downloadnya kita akan kasih 10 MB Pak ya, batas kecepatannya. Oke. Lah seperti ini kita bisa aktifkan juga yaitu only one ini ya kita aktifkan. Nah, ini gunanya supaya apa? Supaya router klien itu tidak bisa digunakan
akun PPPoE-nya lebih dari 2 router. Hanya satu router yang bisa pakai satu akun PPPoE atau akun secretnya ya. Kalau ini tidak diaktifkan, nantinya klien kalian ketika mereka mempunyai router sendiri, terus mereka dipecah ya, dipecah si kabelnya pakai hub terlebih dahulu. Jadi nanti dari kabel kalian ke hub dulu, dari hub baru dipecah ke router 1 dan router 2 klien kalian ya. Nah, router 1 itu dan router 2 bisa menggunakan satu akun PPPoE yang sama dengan kecepatan 10 MB. Jadinya klien kalian punya dua kecepatan gitu. Jadi kalian kan dapat kecepatan 20 MB kalau ini gak diaktifkan ya. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke menu QW di sini. Nah, di sini biasanya kalau saya insert queue before-nya ini biasa dibikin ke bottom supaya ketika ada akun PPPoE baru itu mereka akan ada muncul di simple queue-nya itu di paling bawah. Kenapa harus di paling bawah? Karena nanti di paling atas ada settingan-settingan kayak pisah traffic dan lain-lain, karena membaca simple queue ini dari atas ke bawah Pak ya. Kalau misalnya akun PPPoE di atas terus sistem pecah trafficnya itu di bawah atau prioritas trafficnya di bawah, itu gak bakal kebaca nanti prioritas trafficnya Pak ya. Ini aktifkan ke bottom, script gak usah diisi, langsung aja kalian di apply dan di oke. Nah, paket satu kita udah jadi. Nah, kalau kalian mau bikin paket-paket lain berarti kita tinggal klik aja ini, lalu ke general kita copy aja Pak, kita copy. Nah, seperti ini ya, ini yang baru nih, yang baru ke general lagi. Nah, ini biarkan aja seperti ini ya, ini juga biarkan aja. Cuman di bagian sini profile name-nya ini kita ubah, yaitu paket 2 slash misal 30 MB ya. Dan di limitnya ini ya kita ubah juga, ini jadi 30 Pak, 30 MB 30. Nah, cek juga di queue-nya. Udah ya, aktif di bottom, berarti limit doang yang limit dan nama doang yang kita rubah. Oke, setelah ini kita langsung aja apply dan oke. Nah, oke lagi nih. Oke, udah ada 2 paket yang kita bikin, Pak. Oke, setelah seperti ini, Pak ya, setelah jadi untuk paket PPPoE-nya atau harga untuk paket PPPoE-nya atau speed PPPoE-nya, sebenarnya ini sudah kita bisa pakai Pak ya. Nah, cara penggunaannya sekarang kita akan membuat akun buat PPPoE atau buat usernya Pak. Cara bikin akunnya sendiri di sini kita tinggal ke menu secret ya. Nah, di menu secret ini kita bisa pertama di PPP authentication account ini sebenarnya ini nggak usah diaktifkan apa-apa ya. Ini kalau kalian nanti pakai radius baru diaktifkan, cuman kalau nggak pakai radius ya ini nggak usah diaktifkan, biarkan aja. Cuman saya ngecek aja Pak ya. Lalu di sini kita klik tambah, kita bikin akun untuk usernya. Nah, namanya ini biasakan pakai nama si usernya Pak ya. Misal di sini namanya itu usernya Akui Pak. Ya, nama usernya Akui dan passwordnya juga biasanya saya namakan yaitu Akui juga. Nah, apakah gak apa-apa nama user dan username dan passwordnya disamakan? Sebenarnya tidak apa-apa Pak ya. Karena di sini di profile di sini kita udah membatasi Pak di menu ya limit ini kita udah batasi hanya satu router yang bisa menggunakan username dan password Akui. Jadi tidak bisa digunakan di router yang lain. Jadi simpelnya ini aman Pak ya. Oke, karena ini biar kita gak bingung aja. Nah, terus di sini di PPP secret yang tadi yang Akui, yang name Akui dan passwordnya Akui, di sini servisnya di sini kita pilih PPPoE Pak ya. Nah, oke. Setelah itu di sini ada profilnya kita pilih si user Akui ini atau klien Akui ini mau dikasih kecepatan atau paket berapa dia mintanya. Contoh si Akui ini minta paketnya yang 30 MB. Kita kasihlah 30 MB ya. Setelah itu kita tinggal di apply dan di oke. Nah, berarti di secret di sini user Akui ya ini sudah bisa digunakan Pak ya. Kalau ada user lain gampang, kalau misalnya nggak mau ribet kalian tinggal di sini double klik aja, di copy aja namanya, tinggal kalian bikin sesuaikan dengan nama kliennya. Contoh di sini Dian nama kliennya ya. Kita copy namanya, kita pastikan di password Dian juga. Setelah itu tinggal di apply, karena di sini kalau misalnya servisnya udah PPPoE. Nah, tapi kalau misalnya paketnya gitu dia minta paket satu yang Dian, yaitu kita tinggal kasih paket satu buat yang Dian ini. Karena user Dian minta paket satu gitu ya, dengan harga 100.000 anggapnya gitu kan. Kita apply, oke. Kita punya dua user Akui 30 MB, user Dian 10 MB. Nah,
waktunya kita coba Pak ya. Nah, komputer saya ini dia sudah connect ke Mikrotik ke header 3 PPPoE gitu ya. Udah connect gitu ya. Nanti kita akan cek IP yang didapat itu adalah IP ini ya, IP address list atau IP addressnya Ethernet atau IP PPPoE-nya ya. Caranya kalau di komputer, kalau kita mau tes di komputer, kita bisa ke menu sini, network access, kita diklik aja, lalu ke menu network di sini Pak ya. Nah, di menu network ini di sini kita bisa ke dial up. Nah, di dial up ini kita bisa set new connection. Kita pilih ininya connect to internet, next. Lalu kita set connection away-nya yaitu broadband-nya PPPoE. Nah, di sini usernya yang tadi kita bikin, kita akan coba tes dari user Akui dulu yang kecepatannya 30 MB. Akui ya, di sininya juga Akui. Lalu connection name-nya ini bebas, ini gak usah diubah juga gak apa-apa karena kita tes ini buat di si komputer, nanti kita akan bikin juga tes di si routernya Pak cara settingnya ya. Lalu di sini allow other favor and use this connection dicentang aja dan dikonekkan. Nah, kalian bisa lihat di sini Pak ya, udah muncul nih, udah connect user Akui gitu ya, udah kita bikin dan udah connect. Dia lihat DR-nya udah muncul. Nah, kita tunggu aja ini sampai, nah ini udah connect Pak ya, udah ready to internet gitu ya. Kita close dan kita cek di Mikrotiknya user Akui sudah aktif. Kalau kita cek di PPP juga di menu aktif usernya ini sudah aktif Pak ya. Oh, mana ini nggak muncul. Oh, nah kita close Pak karena PPPoE atau user PPPoE dia harusnya gak bisa masuk ke sini Pak ya. Nah, ini kita rubah IP-nya jadi kita gak bisa masuk. Kita isi aja 123 lagi, kita connect. Nah, ini dia Pak ya. Oke, ini dia ada settingan yang tadi kita bikin. Kita hapus dulu semuanya. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Nah, kita cek di sini di PPP, lalu ke menu secret, ke menu activation. Nah, ini sudah aktif Pak ya. Akun aku udah aktif di komputer ini.